warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Jadi sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Siap, Ibu. Nia, Hadir. Bulan, Ada, Ibu. Alia, Hadir. Sofia, Ana. Ada, Bu. Oke, baik ya. Karena sudah di absen, langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, materi kali ini tuh tentang ekonomi. Sebelumnya ada yang pernah dengar gak sih apa itu ekonomi? Belum, Bu. Jadi, Ibu akan jelaskan sedikit ya. Ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana masyarakat atau individu mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Jadi, sumber daya yang dimaksud ini bukan hanya uang, tapi ada sumber daya alam, waktu, bahkan tenaga. Ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa. Kalau tadi kita sudah belajar tentang pengertian dari ekonomi, sekarang kita masuk ke pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi yang pertama itu ada konsumen. Konsumen itu adalah individu atau rumah tangga yang membeli dan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Pelaku ekonomi yang kedua yakni adalah produsen. Produsen adalah individu atau perusahaan yang memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen. Produsen ini menggunakan beberapa faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, teknologi untuk menghasilkan barang dan jasa. Pelaku ekonomi yang ketiga yakni pemerintah. Pemerintah adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengawasi perekonomian suatu negara. Peran pemerintah itu yang pertama untuk mengatur kebijakan ekonomi. Yang kedua, mengawasi dan mengatur pasar. Yang ketiga, mengumpulkan dan mengalokasikan anggaran. Pelaku ekonomi yang keempat yakni masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri adalah individu atau perusahaan yang berada di luar negeri dan memiliki hubungan ekonomi dengan suatu negara. Peran masyarakat luar negeri itu yang pertama sebagai importir. Importir ini membeli barang dan jasa dari suatu negara. Yang kedua, eksportir, menjual barang dan jasa ke suatu negara. Yang ketiga, sebagai investor, menanamkan modal di suatu negara. Dan yang keempat, sebagai wisatawan, mengunjungi suatu negara untuk pariwisata. Nah, selanjutnya itu kita bahas tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang pertama itu ada konsumsi. Konsumsi adalah proses penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan individu atau rumah tangga. Konsumsi juga dapat diartikan sebagai tindakan membeli dan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti contoh ketika kita membeli makanan dan minuman untuk kebutuhan sehari-hari, itu contoh di barang. Kalau di jasa seperti saat kita menggunakan jasa transportasi, baik itu bis, ojek, dan lain-lain. Nah, yang kedua, produksi. Produksi adalah proses pengolahan dan atau transformasi input. Faktor-faktor produksi menjadi output barang dan jasa yang memiliki nilai tambah. Produksi dapat dilakukan oleh individu maupun perusahaan atau organisasi lainnya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia seperti tenaga kerja, modal, teknologi, dan bahan baku. Contoh ya seperti tadi, kalau tadi konsumsi itu kita yang beli, kalau produksi ini yang membuat makanannya. Yang ketiga itu distribusi. Distribusi adalah proses penyaluran atau pengiriman barang dan jasa dari produsen ke konsumen.
distribusi merupakan salah satu fungsi utama dalam perekonomian karena memungkinkan barang dan jasa ini untuk sampai ke konsumen yang membutuhkan. Seperti contoh penjualan produk melalui toko online. Seperti sekarang banyak TikTok, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memaksimalkan kepuasan manusia, dan menjaga stabilitas ekonomi. Maksud dari tujuan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang pertama ini untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Yang kedua itu untuk meningkatkan per kapita negara. Yang ketiga meningkatkan tarif hidup penduduk. Yang keempat menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil. Dan yang terakhir untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi yang pertama ada sumber daya alam seperti tanah, air, hutan, mempengaruhi proses produksi dari kegiatan ekonomi tersebut. Nah, yang kedua ada sumber manusia, keterampilan, pendidikan, keahlian, sikap itu mempengaruhi ekonomi dari seseorang. Terus yang ketiga ada sumber daya modal. Modal dan teknologi mempengaruhi kelancaran kegiatan produksi ekonomi. Nah, yang keempat kemajuan iptek. Iptek ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Terus ada permintaan dan penawaran, mempengaruhi kegiatan ekonomi. Yang terakhir ada kurs mata uang asing. Nilai kurs ini mempengaruhi kegiatan ekonomi. Baik, sebelum Ibu tutup materi hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dimengerti? Belum, Ibu. Nah, baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu dari pengertian ekonomi. Pengertian ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ekonomi juga dapat diartikan sebagai sistem produksi, konsumsi, distribusi. Terus selanjutnya ada pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu ada 4. Yang pertama ada konsumen, yang kedua ada produsen, yang ketiga ada pemerintah, dan yang keempat masyarakat luar negeri. Selanjutnya ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi untuk memproduksi, mendistribusi, dan mengonsumsi barang dan jasa. Kegiatan ekonomi juga dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada produksi. Produksi ini membuat barang dan jasa. Yang kedua ada distribusi. Distribusi ini membagikan barang dan jasa ke konsumen. Dan yang terakhir ada konsumsi, yakni menggunakan barang dan jasa. Selanjutnya ada manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan ekonomi. Manfaat ekonomi juga dapat dibagi beberapa jenis, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan nasional, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kemajuan teknologi, meningkatkan kualitas hidup. Dan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi. Yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua ada sumber daya manusia, yang ketiga ada iptek, yang keempat ada permintaan dan penawaran, yang terakhir ada kurs mata uang.